Keluarga yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Di saat ini kita akan mendengarkan sedikit dari berita firman Tuhan yang terambil dalam Kitab Yeremia 14 ayatnya ke-1 sampai ke-9. Namun mendahulunya mari kita satu dalam doa. Doa mulai. Ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, di saat ini kami anak-anakmu akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya Engkau mau kirimkan Roh Kudus bagi kami, agar firman yang kami baca ini kami tidak hanya membacanya saja, tetapi kami dapat mengerti, memahami, terutama kami dapat melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami anak-anakmu sudah siap mendengarnya. Amin. Yeremia 14 ayatnya ke-1 sampai ke-9 di bawah perikop mengenai musim kering. Firman Tuhan yang datang pada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah, jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengenggam-enggap seperti serigala. Matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu, ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Demikianlah firman Tuhan kita di hari ini. Keluarga yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita, shalom. Kita selaku manusia hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan segala macam tantangan dan cobaan yang dihadapi. Akan tetapi, keluarga yang diberkati Tuhan, kita tahu suatu hal yang pasti melalui pembukaan lagu El Shaddai bahwa tak usah kau takut, Allah menjagamu. Ini pertanda bahwa dalam kehidupan yang kita jalani, Allah tetap menjaga dan memelihara kita, karena kita adalah anaknya, umatnya, dan ciptaannya. Akan tetapi dengan kebanggaan diri kita selaku kepunyaan Allah, membuat kita membentangkan jarak dengan Allah dan melipat jarak dengan dunia. Dalam pengertian bahwa kita menjadi serupa dengan dunia, dan kita meninggalkan hakikat diri kita selaku anak Allah yang di dalamnya ada roh berdiam di dalam diri kita. Keluarga yang diberkati Tuhan, berkaitan dengan hal ini, bangsa Israel yang di Yerusalem dan di Yudea juga, mereka membenarkan diri mereka bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah, sehingga mereka membenarkan apapun yang mereka dengar, segala hal yang baik, dan mereka menolak nubuat dari Nabi Yeremia tentang hal-hal yang akan datang, yang belum tentu hal-hal tersebut adalah hal-hal yang baik. Akibatnya, ratapan terjadi dalam kehidupan kedua negeri itu. Sumur-sumur menjadi kering, ladang-ladang juga demikian. Hutan-hutan pun gundul. Karena
bangsa Israel, mereka tidaklah mengindahkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, akan tetapi mereka lebih mengindahkan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu yang ada pada zaman Raja Yosia pada waktu itu. Kesinambungan ekosistem pada masa itu sungguh terancam. Begitu juga dengan kehidupan manusia yang terkecam. Ini pertanda bahwa Allah sangat murka terhadap kehidupan umat pilihannya. Allah murka karena umat tersebut telah menjauhkan diri dari Allah. Dan mereka mendekatkan diri pada hal yang tidak semestinya. Mereka lebih mementingkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang mereka dengar lewat nabi-nabi palsu. Akibatnya dalam tindakan mereka mencoba melakukan segala sesuatu untuk kenyamanan diri mereka sendiri. Terhadap kenyamanan itu yang mereka cari dan mereka lakukan, mereka merusak alam ciptaan Allah yang kepada mereka seharusnya dijaga, dirawat. Karena seperti yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 28, bahwa mereka adalah mandataris Allah untuk menaklukkan bumi, bukan merusaknya, seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-20. Kemudian ketika malapetaka datang menghampiri, barulah mereka berseru dan memanggil nama Tuhan. Mereka menyatakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Padahal mereka sendiri menjauhkan Tuhan dari diri mereka. Mereka tidak menjalankan kewajiban mereka seperti apa yang telah dimandatkan Tuhan untuk diri mereka. Keluarga yang diberkati Tuhan, krisis yang dialami oleh bangsa Israel di Yudea dan di Yerusalem pada masa itu sesungguhnya sedang dialami juga oleh kita, terkhususnya bagi kita di Kecamatan Sirimau. Karena melalui pendapat dari Ibu Camat pada waktu pembukaan sidang klasis 2020 di awal Maret lalu, menyatakan bahwa daerah kita sedang mengalami krisis air. Oleh karena itu, kita mestinya merawat alam ciptaan Allah ini, yang kepada kita diberikan kuasa untuk menaklukkannya. Karena pada saat ini sekarang dapat kita lihat bahwa infrastruktur mulai dari milik pribadi, pemerintah, bahkan swasta semakin bertambah di daerah kita. Itu artinya bahwa otomatis kebutuhan air akan semakin bertambah, tetapi persediaannya menipis. Akibatnya terjadi kekeringan di daerah kita. Di tengah krisis kekeringan air yang sedang kita alami, kita juga tertimpa oleh bencana non-alam, yaitu pewabahan COVID-19. Kita sendiri tahu bahwa dalam pewabahan ini kita dianjurkan untuk selalu hidup bersih dan sehat. Akan tetapi faktanya, bagaimana kita mau melakukan hal tersebut kalau kita juga sedang dialami krisis air? Semaka itu Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga yang diberkati Tuhan, selaku manusia kita mestinya merawat alam ini. Kita mesti bijak dalam bertindak agar kita tidak mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kita tidak bebal seperti mereka, yang ketika alamnya telah rusak, yang ketika Allah telah memberikan hukuman, barulah mereka menyadari perbuatan mereka. Marilah sekarang kita merefleksikan kembali kehidupan kita. Apakah sebagai mandataris Allah kita telah menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, ataukah kita malah mengabaikannya? Keluarga yang diberkati Tuhan, berkaitan dengan hal tersebut, LPJ GPM memberikan kita tema mingguan bahwa Allah menjamin kehidupan segala makhluk.
di bawah tema bulanan Selamatkan Bumi, Selamatkan Kehidupan. Hal ini bertanda bahwa segala kehidupan setiap makhluk dijamin oleh Allah. Akan tetapi ada suatu syarat yang harus kita lakukan, yaitu kita menjalankan kewajiban kita selaku mandataris Allah di tengah-tengah bumi ini. Mandataris Allah seperti yang telah diatakan dalam Kejadian 1 ayat 28, itu kita harus menaklukkan bumi. Menaklukkan bumi bukan artinya kita semena-mena memperlakukan bumi sesuai dengan kehendak kita. Akan tetapi kita menaklukkan bumi dengan kita merawat dan menjaga bumi ini, agar keseimbangan ekosistem dapat terjadi. Karena dalam bumi yang kita tempati ini ada simbiosis mutualisme, di mana ada saling ketergantungan antara satu ciptaan dengan ciptaan lain. Oleh sebab itu, maka marilah kita hidup saling merawat dan menjaga ciptaan Allah yang lain, agar keseimbangan ekosistem itu dapat terjadi dan kita dapat hidup nyaman dan tentram di dalam bumi ini. Oleh karena itu, marilah keluarga yang diberkati Tuhan, kita tetap menjalani kehidupan kita selaku anak-anak Allah yang setia menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai mandataris Allah di tengah-tengah dunia ini. Janganlah kita bebal seperti orang Israel di Yerusalem dan di Yudea, sampai ketika hukuman telah diberikan Allah, barulah mereka menyadari. Karena satu hal yang pasti, bahwa penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi apabila ganjaran telah didapati. Semoga firman Tuhan ini dapat bermakna bagi kehidupan kita dan kita terberkati untuk menjadi mandataris Allah di tengah-tengah dunia yang kita tempati.